Industri otomotif di Indonesia sedang tidak baik-baik saja, khususnya penjualan mobil. Tahun ini tercatat sebagai salah satu tahun yang terburuk tentunya. Ada apa di balik semua itu dan apakah penyebabnya? Yuk kita kumpas di Brem News. Ternyata, berdasarkan data Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menunjukkan penjualan mobil pada bulan Mei tahun 2025 tercatat sebanyak 60.613 unit secara wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer dan sebanyak 61.339 unit secara retail sales atau penjualan dari dealer ke konsumen. Nah, jika dibandingkan dengan bulan April 2025, penjualan wholesale Mei naik 18,4% dari 51.205 unit, juga dari segi retail sales naik 7,6% dari 57.030 unit. Meski begitu, jika dibandingkan dengan penjualan mobil sebelum April, data penjualan Mei masih terbilang rendah. Ya, bisa dibilang penjualan mobil bulan lalu belum sepenuhnya pulih. Sebagai pembanding, pada Januari 2025, Gaikindo mencatatkan penjualan wholesale sebanyak 61.932 unit dan retail sales sebanyak 64.029 unit. Lanjut, pada Februari wholesale sebanyak 72.336 unit dan retail sales sebanyak 69.872 unit. Kemudian pada bulan Maret, wholesale sebanyak 70.895 unit dan retail sales sebanyak 76.582 unit. Artinya, penjualan mobil pada Mei 2025 masih di bawah angka normal yang biasanya menyentuh 70 sampai 80 ribuan unit per bulan. Sekretaris Umum Gaikindo, yaitu Kukuh Kumara, membenarkan faktor bahwa penyebab penjualan mobil masih lemah. Menurutnya, daya beli masyarakat Indonesia belum pulih. Memang masih berat. Kita lihat secara keseluruhan kondisi global ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Di samping itu, di dalam negeri pun juga sedang tidak baik-baik saja. Artinya, itu daya beli masyarakat Indonesia itu sedang menurun. Kalau tidak salah ada 11 juta kelas menengah yang daya belinya menurun. Jelas Kuku. Nah, di sisi lain harga mobil di Indonesia itu semakin naik. Kenaikan harga mobil tersebut menurut Kuku tidak dibarengi dengan daya beli masyarakat. Memang daya beli masyarakat Indonesia yang menurun itu tidak hanya terjadi di industri otomotif. Lebih lanjut, Kuku menilai bahwa industri otomotif adalah salah satu penggerak ekonomi negara, sehingga kalau daya belinya menurun dapat mempengaruhi kondisi ekonomi negara. Dia menyebutkan bahwa otomotif itu sebetulnya salah satu motor utama penggerak ekonomi Indonesia, karena mata rantai industri otomotif nasional itu memperkerjakan lebih dari 1,5 juta orang. Nah, kalau ini terganggu, ini bisa mengganggu kestabilan ekonomi nasional juga. Nah, user, jadi ternyata nih, penyebab dari penjualan mobil menurun itu dikarenakan daya beli masyarakat turun. Dan tak hanya itu, harga mobil yang cenderung naik juga menjadi penyebab berikutnya. So, gimana menurut kalian? Langsung aja tulis komentar dan pendapatnya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia. Bye!